Demonstrasi yang dilakukan dari Aliansi BEM seluruh Indonesia di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Kericuhan terjadi usai polisi menghimbau massa aksi yang telah melewati batas waktu untuk membubarkan diri. Namun massa tidak mengindahkan himbauan petugas dan mencoba menerobos barikade yang dibuat polisi. Massa bahkan sempat membakar sejumlah spanduk. Kericuhan pun tak dapat terkendali usai polisi menembakkan water cannon ke arah massa hingga membuat massa berangsur-angsur membubarkan diri. Sebelumnya ratusan mahasiswa menggelar aksi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi selama 10 tahun yang dianggap telah melanggar konstitusi. Dengan atribut demonstrasi yang dibawa, para mahasiswa terus menyuarakan orasi dan kekecewaannya. Ya, kesepakatan kita di konsolidasi dan teklab, kita harus ditemuin oleh Pak Jokowi. Karena poin tuntutan kita ini adalah mengadili dosa kepemimpinan Jokowi yang gagal selama 10 tahun. Seandainya Pak Jokowi tidak keluar menemui massa aksi, maka yang kita minta adalah setidaknya ada dari istana. Yang paling mentok adalah Pak Muldoko. Ketika tidak ada Pak Muldoko keluar, maka gerakan-gerakan ini akan membesar. Maka gerakan ini akan kita bangkitkan. Karena ini udah terkoordinir. Ada instruksi bahkan dari Korpus itu aksi skala nasional dan aksi skala daerah. Jadi perkirakan sampai kapan pihak istana menemui kita. Pihak kepolisian menutup jalan Medan Merdeka Barat sehingga para mahasiswa tidak bisa mendekat ke kawasan Istana Negara. 1.000 lebih personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut. Dari Jakarta, Kevin Bakan, Abdul Roshid, Adi Supriyatna, Ainis melaporkan. Inilah detik-detik saat seorang pengemudi ojek online tertimbun aspal panas yang jatuh dari truk di Jalan Kenanga Raya, Medan, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat truk membawa aspal yang datang dari arah Jalan Kenanga Raya hendak masuk ke dalam gang Dahlia yang sedang melakukan proyek pengaspalan jalan. Diduga sopir truk tak melihat parit hingga truk terperosok dan muatan aspal jatuh ke samping. Di saat bersamaan, seorang pengemudi ojek online hendak melintas dan menunggu truk mundur. Namun naas muatan aspal panas malah menimpa dirinya dan sepeda motornya. Warga sekitar pun bahu-membahu mengevakuasi korban yang setengah badannya sudah tertimbun aspal panas. Di situ, Pak. Antret mundur kan, dia terlalu ke pinggir, kurang nengah dia. Karena ada lubang itu kan. Itulah dia jeblos dia. Itu ada gojek, nunggu truk masuk. Itulah tiba-tiba truk guling, gojek nggak sempat itu. Nggak sempat menghindar kan. Kini korban sudah dievakuasi dan mendapat perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka bakar 20%. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa Indonesia, kita awali dengan informasi terkait dengan sumur minyak mentah ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak. Satu warga di sekitar pun tewas di lokasi. Mutung lagi. 2 titik sumur minyak ilegal di Dusun Parung, Desa Sri Gunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan menyebabkan kebakaran besar pada Minggu dini hari. Kobaran api dengan cepat merambat dan membakar hutan di sekitar lokasi. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan mengeluarkan gas. Kebakaran diduga disengaja oleh oknum yang membuka valve penutup sumur dan merusak pipa aliran minyak ke seller atau bak penampungan. Akibat insiden ini, 1 warga di sekitar lokasi tewas. Lokasi ledakan kini telah dipasangi garis polisi agar warga tidak melintas. Sementara penyebab pasti terjadinya ledakan masih diselidiki. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi pada Senin dini hari. Awan panas dan guguran lava pijar dari puncak kawah mengarah ke barat daya dan terekam kamera pengawas. Gunung Merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi pada Senin dini hari. Luncuran lava Gunung Merapi terekam CCTV BPBD Kabupaten Sleman. Selain lava pijar, erupsi Gunung Merapi juga memuntahkan awan panas dengan durasi 126 detik dengan jarak luncur 1.200 meter mengarah ke barat daya pada pukul 4 dini hari.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mencatat selama 6 jam sejak Minggu sore hingga pukul 24, gempa di kawasan puncak Gunung Merapi terjadi hingga 8 kali dengan durasi gempa paling lama 85,96 detik. Masyarakat di lereng Gunung Merapi diminta terus meningkatkan kewaspadaan dan tidak beraktivitas apapun di area dengan potensi bahaya. Sampai saat ini BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status gunung pada level 3 atau siaga. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Dari informasi lainnya pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat akan memenuhi undangan gelar perkara ulang di Bareskrim Polri pada Selasa 23 Juli. Kuasa hukum ke-6 terpidana rencananya menghadiri gelar perkara yang dilaksanakan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di Mabes Polri. Ke-6 terpidana yakni Jaya Supriyanto, Eka Sandi Hadi Saputra, Eko Ramadhani, dan Rivaldi Aditya Wardana. Kuasa hukum juga menyebut belum melakukan peninjauan kembali atas ke-6 terpidana yang didampingi. Kuasa hukum melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pemberian kesaksian palsu. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus Vina dan Eki, kita sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Baik. Selamat siang, Jen. Seperti apa agenda gelar perkara Vina pada hari ini dan siapa saja pihak yang ikut dalam gelar perkara? Silakan, Jen. Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Benar sekali hari ini siang nanti sekitar pukul 11 akan dilakukan gelar perkara ulang kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dan untuk siapa saja yang akan hadir, kami mendengarkan ada update informasi dari yang hadir di sini. Nantinya akan ada 6 terpidana yang juga akan menghadiri di gelar perkara. Selain itu kami masih menunggu informasi atau kepastian apakah Ibtu Rudiana yang kemarin sempat dilaporkan juga akan hadir di Bareskrim Mabes Polri pada hari ini di gelar perkara siang nanti. Namun yang pasti kami mendapatkan konfirmasi dari pihak Bareskrim Polri nanti gelar perkara akan dimulai pada pukul 11 siang yang juga dihadiri oleh 6 terpidana kasus Vina yang sudah mendekam di penjara sejak tahun 2016 lalu. Dan kami saat ini masih menunggu kedatangan dari para tim kuasa hukum dari 6 terpidana tersebut yang nanti juga akan hadir. Di antaranya ada terpidana Jaya, Eka, Hadi, Eko Supriyanto, dan terpidana Rivaldi yang juga akan hadir. Dan satu di antara dari 6 terpidana tersebut sudah menuliskan laporannya, kesaksiannya terkait pelaporan terhadap Ibtu Rudiana selaku ayah dari Eki karena diduga melakukan penganiayaan terhadap para terpidana tersebut. Dan satu terpidana ini yakni Hadi yang telah menuliskan kesaksian atau laporannya terkait dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Dan sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi apakah Ibtu Rudiana ini akan hadir juga di Bareskrim Mabes Polri pada saat gelar perkara nanti. Dan kami juga akan mendengarkan bagaimana gelar perkara dan alasan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait gelar perkara ulang yang dijadwalkan pada hari ini pada pukul 11 siang nanti terkait dengan kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Kami masih menunggu kedatangan dari tim kuasa hukum yang nampaknya tadi pagi sudah mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan. Dan nantinya kabarnya setelah dari LPSK mereka akan langsung menuju ke Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan atau menghadiri gelar perkara ulang pada pukul 11 siang nanti yang dilakukan di Bareskrim Mabes Polri. Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.
Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan Eki mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Selasa pagi. Kedatangan para kuasa hukum dari Peradi memohon perlindungan terhadap 6 terpidana kasus. Sebelumnya, LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan terhadap mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. LPSK pun menyebut alasan melindungi Saka Tatal karena ditemukan beberapa kejanggalan seperti dugaan penganiayaan atau penyiksaan serta perlakuan yang tidak pantas yang dialami pada 2016. Dan pemirsa, kita langsung menuju ke gedung LPSK untuk mengetahui perkembangan saat ini. Dan diterima. Kemudian kami sampaikan permintaan kami untuk perlindungan bagi terpidana dan saksi-saksi yang kami miliki. Singkatnya, LPSK akan mengasesmen secepat mungkin akan memberitahu kami. Itu saja. Lanjut. Ya. Jadi yang kami ajukan hari ini seperti yang kami sampaikan, betul ya, melihat bahwa ada fakta-fakta baru dan kami melihat ada potensi ancaman terhadap para klien dan juga saksi yang kami akan ajukan, maka kami tadi sudah berbincang panjang lebar kepada komisioner LPSK untuk segera memberikan perlindungan tersebut. Oleh karena ini penting untuk mengungkap fakta peristiwa Eki dan Vina di Cirebon, ya. Itu yang kami sampaikan, hanya itu yang kita mohonkan kepada LPSK. Tadi kami hanya berbincang tentang syarat formilnya apa, yang kami sudah bawa kan, kekurangannya akan kami lengkapi, dan mereka berjanji akan segera memberitahu kami dan memprosesnya, gitu loh. Ya, sesuai dengan aturan internal dan juga SOP mereka, katanya 30 hari kerja maksimum ya. Bahkan mereka akan lebih cepat, kalau bisa lebih cepat kalau itu dalam keadaan apa? Darurat, gitu kan. Kalau misalnya kita lihat keancaman itu nyata dan sudah mulai mengganggu atau keamanan para klien kami dan saksi yang kami hadirkan itu nyata, ya tentu kami akan minta untuk segera dilakukan pelindungan darurat, begitu. Ya. Mungkin Pak Dr. Asido bisa tambahkan? Ya, kami menyambut baik ya dan mengapresiasi bagaimana LPSK bisa menerima kehadiran kami. Dalam pertemuan memang dari pihak LPSK juga, karena memang ini sudah ditelusuri oleh mereka lebih awal, menemukan ada kejanggalan tersebut. Jadi mereka sudah cukup memahami sebenarnya atas perkara ini, dan kami berharap nantinya apa permohonan kami ini bisa ditindaklanjuti oleh LPSK. Ya. Pak, sejauh ini Dede sudah terkena ancaman nggak Pak? Siapa? Ancaman Dede sendiri. Oh iya. Kenapa? Karena kan kami sudah membuat laporan polisi terhadap Aib dan Dede. Ya kan? Dan hari ini kami lagi mau menuju ke Barreskrim sekarang karena ada jadwal untuk gelar perkara. Ya, untuk laporan kami tentang Aib dan Dede. Ya. Pengancaman itu, Pak? Bukan, keterangan palsu. Ya, memberikan keterangan palsu. Kalau atas nama Pak Rudiana baru ada pengancaman dan kekerasan, ya. Jadi kita tunggulah hasilnya, gitu. Berarti nanti di Barreskrim ada terpidana juga ikut atau gimana? Enggak lah, kan yang dipanggil kami kuasa hukumnya. Ya tentu ya kami dalami, kami berikan bukti tambahan, kami akan sampaikan apa fakta yang terbaru dan juga bukti-bukti tambahan kami akan serahkan. Itu aja. Berapa bukti tambahan? Nanti kami sampaikan lah. Kalau ini nanti kita sampaikan kecuali bisa keluar lah. Berapa banyak? Ada beberapa lah. Ada beberapa ya. 1 sampai 10 ya bisa 20, bisa juga 1 ya kan gitulah. Ada beberapa. Gitu. Berarti ada bukti rekaman gitu ya Pak? Bukti rekaman. Ada bukti surat, ada keterangan lain nanti kita sampaikan. Kan tujuan kita untuk membuat terang peristiwa ini kan. Supaya kita dapat melihat apa betul sih kejadian yang sebenarnya. Kita nggak dibingungkan dengan berita-berita yang simpang siur kan. Kita bukan mau cari sensasi dengan membuat ini berita kiri kanan kan. Kita pengacara. Apalagi kami dari Peradi ini kan diajarkan untuk menegakkan keadilan. Saya pikir itu slogan semua pengacara ya. Tapi kami
diingatkan terus oleh Ketua Umum kami untuk segera mengungkap kebenaran secepat-cepatnya supaya keadilan itu dapat ditegakkan. Itu aja seperti yang disampaikan Bang Oto kemarin kan gitu. Untuk Pak maaf Pak, untuk DD-nya nanti akan ikut ke Bareskrim atau menjalani asesmen di LPSK ini? Belum. Kayaknya enggak. Di Bareskrim pasti enggak. Ya. Artinya langsung jalani asesmen di LPSK ini? Belum tahu. Nanti kita tinggal tunggu waktu kapan asesmennya dari yang DD ya, gitu ya. Gitu ya. Mohon doanya dari masyarakat semua ya, supaya fakta dan peristiwa ini dapat terungkap dengan cepat dan benar, gitu ya. Itu harapan kami. Berarti posisinya sekarang DD tidak ada di LPSK, Pak? Apanya? DD-nya. Saya tadi di dalam ketemu siapa Pak selain LPSK? Iya. Apanya? Ya, tadi di dalam ketemu siapa selain LPSK kalau boleh tahu? Iya, mungkin ada DD di dalam. Ada DD-nya, ada. Cuman sedang asesmen. Berarti DD-nya masih di dalam ya? Udah selesai, atau masih di asesmen ya? Jadi tambahan aja ya, yang sebagaimana kita sampaikan tadi, LPSK itu sudah menelusuri dan memahamilah perkara ini. Ya sudah panjang. Mereka juga bisa mengetahui kok bagaimana ya kesaksian yang dituangkan dalam BAP itu banyak yang tidak sinkron. Jadi mereka sudah sangat paham ya, sehingga kami benar-benar berharap ini bisalah nanti ya yang kami ajukan ini dapat diproses dan diterima ya. Gitu. Dari Purdiana kan mengajukan somasi ke DD dan Pak Oto dan Pak Kang Dedi. Enggak, Pak Oto enggak ya. Jangan ini dulu. Intinya beginilah, kalau ngomong sama soal DD, kami masih akan simpan dulu lah. Itu aja intinya. Kenapa masih disimpan? Karena dalam asesmen LPSK. Yang ke Bareskrim nanti siapa saja Pak? Kami. Ya kami. Bertiga ini. Iya, mau ikut. Ya. Ya, makasih ya semuanya. Iya, makasih ya, sampai ketemu ya. Bang Dede spill dulu lah keluar. Makasih ya. Posisinya bisa. Oke. Barangnya boleh. Ada? Gimana? Langsung? Baru ya? Oke, langsung aja mau. Ya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di LPSK, kita sudah terhubung dengan rekan kami Giselia Nurrohma. Gisel, apakah tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina tadi apa saja poin yang diungkapkan? Ya baik Nata dan juga pemirsa, baru saja kita sudah mendengarkan pernyataan langsung dari tim kuasa hukum para terpidana yakni Roli Pangabean dan juga ya gitu. Ya pemirsa, saat ini juga bisa dilihat bahwa saat ini tim kuasa hukum dari terpidana sudah keluar. Ya, ini sudah keluar dari LPSK dan tadi sudah memberikan pernyataan bahwa mereka sudah diterima asesmennya oleh pihak LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK terhadap para terpidana dan juga DD selaku saksi kunci dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun memang hingga saat ini dari informasi yang kami dapatkan, saksi DD dan juga tim kuasa hukum saksi DD dan juga tim kuasa hukum dari DD-nya sendiri saat ini juga masih berada di dalam dan kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut pada pukul berapa nantinya mereka akan keluar dari gedung LPSK, karena saat ini kami masih berada di luar gedung LPSK dan terus menunggu bagaimana hasil dari pertemuan antara tim kuasa hukum bersama dengan para komisioner LPSK. Demikian Nata. Terima kasih Gisel atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara itu pemirsa, saksi Dede mengaku diminta saksi Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu dalam kasus 2016 silam. Akibat kasihan Dede dan Aep, 8 orang masuk penjara karena dinilai terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Setelah disebut menghilang, salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede, muncul ke publik.
dalam wawancaranya di akun YouTube mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, Dede mengungkap pernyataan mencengangkan. Dede mengaku diperintah rekannya Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana, untuk menjadi saksi tahun 2016 silam. Padahal Dede tak tahu apa-apa tentang peristiwa tersebut. Namun karena merasa takut dan terpaksa, Dede memberikan keterangan palsu. Sementara itu keluarga Dede menyebut Dede sebenarnya sudah lama ingin mengakui kebohongannya. Viral-viral ini itu juga nggak yang langsung Dedek begini-begini, ya memang anaknya tertutup ya. Mulai menceritakan itu ya pas malam dia langsung ngomong. Pas viral itu udah cerita-cerita, akhirnya ya udah dia mungkin karena dorongan dari kita keluarga buka berkata sejujurnya, tolong yang ada di dalam, udah gitu ya udah akhirnya dia mungkin mikir-mikir akhirnya nurut sama kita ya pihak keluarga untuk datang ke bapak minta tolong gitu mau diungkapin semuanya gitu. Ya kendalanya kan ya sesuai yang Dede bilang itu, kita kendalanya karena nggak ada pendamping itu aja. Sebelumnya, usai mantan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan bebas lewat putusan pra-peradilan, saksi Aep lantas menghilang. Padahal pasca penangkapan Peggy beberapa waktu lalu, Aep sempat muncul dan kembali memaparkan kesaksiannya. Adapun ayah Eki, Ibtu Rudiana, baru satu kali muncul ke publik di awal kasus ini viral dengan mengunggah sebuah video. Ibtu Rudiana menjadi sorotan publik karena ia adalah orang pertama yang melaporkan kasus Vina. Tim Liputan iNews melaporkan. Dede, salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sebelumnya menghilang, muncul ke publik. Ia memberikan skenario kesaksian palsu yang diatur oleh ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana. Ke Polres. Nah, setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini? Katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah, setelah itu saya tanya, emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya. Dia bilang gitu. Nah, terus Pak Rudiana datanglah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal, katanya. Nah, disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Ya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak, di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh, saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh, dia aja. Oh, tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Ya. Oke, setelah kantor polisi, ya, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan, Pak. Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh, itu kata Aep. Iya. Ya. Nah, kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh, kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Dan polisi. Apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu. Ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apalagi? Bapaknya Eki. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh, intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah, lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ. Pak, buat dijadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak.
Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Rudiana, ya bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang Pak. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat perannya masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah. Muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh, dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat nama-nama? Kuasa hukum Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatan kliennya pada pembunuhan Vina dan Eki. Untuk itu, Ibtu Rudiana dan kuasa hukumnya menyiapkan serangan balik. Ayah Eki, Ibtu Rudiana, mulai bereaksi. Melalui kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana menolak segala tudingan keterlibatannya pada pembunuhan Vina dan Eki. Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif, Pitra Romadoni, dan Perkumpulan Penasihat Hukum Indonesia sebagai kuasa hukumnya. Serangan balik disiapkan oleh Ibtu Rudiana dan kuasa hukum untuk menanggapi tudingan yang selama ini menyasar kepada dirinya. Tim kuasa hukum menilai selama ini pemberitaan dan tudingan terkait keterlibatan Ibtu Rudiana dalam penangkapan para terpidana kasus kematian Vina dan Eki adalah hoax. Pada bulan Mei 2024 yang lalu, kita semua masyarakat Indonesia telah menonton Vina sebelum 7 hari. Semua apa? Semua menyatakan setuju. Cari itu pelakunya. Tangkap itu pelaku gitu. Tapi setelah ditangkap oleh Polda Jawa Barat, semua berbalik, bela terpidana. Bebaskan dia seperti itu. Saya merasa aneh terkait dengan pemikiran kita semua. Kita di sini mau bela korban atau mau bela terpidana? Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana sendiri telah dilaporkan ke Barreskrim atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Namun kuasa hukum menilai laporan itu belum tentu ditindaklanjuti. Kalau di Mabes Polri, prosedurnya adalah begitu kita melapor, mau melapor tidak diberikan tanda lapor, dikaji dulu, dianalisa dulu, paling cepat 1 minggu. Nah, baru nanti 1 minggu kemudian paling cepat itu apakah laporan itu bisa ditindaklanjuti di Barreskrim ataukah disalurkan misalnya, oh ini karena itu Rudiana sebagai polisi aktif harus ke Propam misalnya. Oh ini kewenangannya di Polda dialihkan. Oh ini kewenangan di Polres. Oh ini memang kewenangan Barreskrim. Jadi belum tentu. Dan saya sudah tanyakan apakah tanda lapornya sudah ada? Belum ada. Ibtu Rudiana dilaporkan oleh kuasa hukum salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eki, yakni Hadi Saputra, terkait penganiayaan terhadap 7 terpidana kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan Ibtu Rudiana ke polisi. Rudiana diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan terhadap para terpidana tahun 2016 silam. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi penanganan kasus.
Sementara ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, dilaporkan oleh kuasa hukum terpidana kasus Vina. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan kepada para terpidana pada tahun 2016 silam. Kuasa hukum mengklaim memiliki bukti yang cukup untuk menjerat Ibtu Rudiana atas dugaan penganiayaan kepada para terpidana. Kita kan berdasarkan pengakuan sementara dan tertulis sudah kami dapatkan. Ya, kepentingan kami sekali lagi untuk mencari bukti baru ya. Peristiwa pertama yang kami ingin buktikan adalah peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak sih. Yang kedua, kalau ada, apakah melibatkan klien kami atau tidak. Kami tidak mengatakan bahwa klien kami tidak bersalah, ya. Kami tidak pernah mengatakan itu. Kami adalah ingin menempatkan bahwa peristiwa itu menurut data atau keterangan dari klien kami dan bukti yang kami juga sudah dapat ketika datang kepada kami kan tidak semerta kami terima ya permohonan untuk menjadi kuasa hukum. Kami teliti cukup lama gitu kan. Kami lihat ada hal-hal yang aneh, janggal. Ya saya pikir kita tidak perlu buka lagi, nanti biarlah polisi yang akan penyidik ya yang akan menyusuri. Sementara itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana menilai laporan terhadap kliennya salah alamat. Karena Ibtu Rudiana telah melalui pemeriksaan Propam dan Polda Jawa Barat. Karena klien kami sudah diperiksa di Propam, sudah dinyatakan, diputuskan tidak menyalahi prosedur karena klien kami tidak menangani perkara itu, hanya sebagai pelapor. Ya, dan itu pun yang tangannya adalah Kasat Serse di Polres Cirebon. Oke. Dan di Polres Cirebon pun hanya tanda lapor, kemudian dialihkan ke Polda Jabar. Itu faktanya yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kewenangannya sekarang dari 3 hari, jadi dari tanggal 3 Agustus 2016 sampai saat ini kewenangannya di Polda Jabar. Namun terbukti tidak bersalah maupun melanggar etik. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam. Hingga para terpidana babak belur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada 24 Juli mendatang, kuasa hukum kembali menemukan bukti baru. Selain itu, kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Jelang sidang peninjauan kembali mantan terpidana Vina Eki Saka Tatal, tim kuasa hukumnya kembali menemukan bukti baru atau novum, yakni pengakuan terbaru dari Dede Suprianto. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, Dede mengaku kesaksiannya di BAP pada tahun 2017 lalu adalah perintah AEP dan Ibtu Rudiana. Pengakuan terbaru dari Dede di podcast Deddy Mulyadi itulah yang akan dijadikan bukti baru dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Sebetulnya Dede dan AEP kan hanya dibacakan di BAP-nya di persidangan. Dalam persidangan saya sudah meminta 4 kali kepada majelis hakim. Bisa nggak Dede dan AEP dihadirkan, memaksa dihadirkan. Tetapi waktu itu alasannya alamat dan orangnya tidak bisa diketahui. Nah sekarang dengan kemunculan Dede, sebetulnya saya sih suatu saat punya keyakinan gitu. Dan kejar-kejaran dengan PK, ya alhamdulillah melalui Pak Dedi, Dede bisa menyatakan apa yang sebetulnya terjadi. Selain itu, tim kuasa hukum Saka Tatal juga mendatangkan sejumlah saksi ahli dari Jakarta. Saksi ahli yang akan didatangkan kuasa hukum Saka Tatal diantaranya adalah mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji, ahli digital forensik Reza Indragiri, serta ahli-ahli pidana lainnya. Keterangan para saksi ahli dinilai sangat penting dalam sidang peninjauan kembali untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Para saksi ahli yang akan dihadirkan dinilai bisa memberikan keterangan yang objektif dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada Saka Tatal dan keluarga Vina dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. LPSK juga menemukan dugaan penganiayaan dan pelanggaran dalam penyidikan kasus Vina pada tahun 2016 silam. Permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO,
MR, SA, SK maupun SL berupa program bantuan rehabilitasi psikologis, dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov DP3 AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat pelindungan yang dimandatkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Beralih informasi lainnya pemirsa, Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. PK akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan dengan kopi sianida berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau novum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, dalam acara Rakyat Bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya agak sibuk dengan kasus untuk buat PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, jadi Jessica minggu depan akan masukkan. Ini informasi baru nih. Ya, PK, jadi, ya. PK Jessica Wongso itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali. Saya lupa. Yang kedua. Oh, ini yang kedua. Oke. Ya. Jadi PK akan kita masukkan, itu gak saya sibuk. Nah, tapi boleh bocorkan sedikit. Bukti barunya apa? Wah, cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi ini menarik. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Hari belum tahu. Kabari kami nanti. Nanti kita kabari. Oke. Sebelumnya Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Mirna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Mirna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun sianida. Tim Liputan, iNews melaporkan. Artis sinetron Tamara Tiasmara, ibu almarhum bocah Dante, meneriaki Yuda Arfandi sebagai pembunuh. Sindo Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, ibu almarhum bocah Dante Tamara Tiasmara meneriaki Yuda Arfandi sebagai pembunuh di ruang sidang. Artis sinetron itu juga kembali meluapkan emosinya dengan meneriaki keluarga Yuda di luar gedung. Usai sidang pembacaan eksekusi atau eksepsi, maksud kami pembunuhan putranya Dante. Pembunuh! Tamara Tiasmara tampak tak bisa menahan emosinya setelah sidang eksepsi Yuda Arfandi. Tamara menunjukkan kekesalan dengan meneriaki mantan kekasihnya Yuda dengan kata pembunuh dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Tak sampai di situ, ibunda Dante itu juga kembali meluapkan kekesalannya dan berteriak di luar sidang kepada keluarga Yuda. Tamara mengaku tak kuasa menahan emosi lantaran keluarga mantan kekasihnya itu
hingga kini tak ada niat baik, bahkan kerap menyerangnya di media sosial. Benar-benar bersyukur ya, bersyukur banget eksepsinya ditolak ya tadi. Alhamdulillah ini doa kita sama ini gitu. Akhirnya proses persidangannya tetap lanjut. Gitu. Nggak mungkin nggak emosi loh. Apa sih yang disampaikan dari keluarga? Oh itu yang tadi itu. Soalnya setiap aku update apapun selalu dikomen sama dia. Nah kebetulan ada orangnya ketemu, kenapa nggak ngomong langsung? Kenapa tadi di dalam malah diem terus adanya kabur gitu, malah keluar. Dan aku, tadi tantenya, tapi terlalu apa ya di sosmed terlalu ini neken aku banget. Banyak deh mbak, pokoknya abis posting apa di komen, terutama yang tadi tuh, yang kerudung biru itu. Makanya tadi aku emosi banget lihat. Dalam sidang, majelis hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materi. Dengan begitu, keberatan dari tersangka Yuda Arfandi tak dapat diterima. Sidang berikutnya beragendakan pemeriksaan saksi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga desa Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara berkumpul di depan. Tersangka Yuda Arfandi membenamkan korban sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter dengan durasi berbeda-beda. Tersangka berdalih sengaja menenggelamkan korban untuk melatih pernapasan korban agar kuat di dalam air. Korban kemudian lemas dan tewas di tepi kolam saat berupaya diselamatkan. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya yang masih berusia 6 tahun kepada Yuda. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Dari hasil otopsi tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Korban meninggal akibat tenggelam, yakni terlalu banyak meminum air sehingga paru-paru korban mencair. Bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam. Namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm. Kasus kematian Dante ini masih menjadi sorotan publik dan masih menjalani proses persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, mantan jurnalis televisi di Karo, Sumatera Utara tewas setelah dianiaya orang tidak dikenal di depan rumahnya. Polisi pun masih memburu pelaku penganiayaan yang berhasil kabur usai melakukan aksinya tersebut. Warga desa Katepul, Kecamatan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara berkumpul di depan rumah pedagang bakso di Jalan Lau Pinggan. Pasalnya pemilik rumah Sumrianto yang juga merupakan mantan jurnalis televisi itu mendapat penganiayaan berat hingga merenggut nyawa. Menurut warga sekitar, peristiwa berdarah itu terjadi pada Senin pagi saat korban bertemu dengan seorang pria di depan rumahnya. Korban tiba-tiba dianiaya menggunakan senjata tajam berulang kali hingga ambruk. Pelaku lantas kabur sementara korban dibawa ke RSUD Kabanjahe oleh para tetangga. Namun akibat 7 luka senjata tajam di bagian dada dan tangan, Sumrianto meninggal dunia. Ke depan dia, kami masih kerja. Tiba-tiba datang bapak sebelah ini langsung manggil, po. Iya. Atau dicucuk orang, kejar orang gitu ke atas katanya. Kejar, nggak nampak lagi. Nggak tahu lagi siapa mengapa. Kejar orang itu ke atas katanya. Kami kerja nggak ada lagi, nggak nampak. Aku nggak tahu siapa pelaku lah kan gitu. Kerja nggak nampak. Ya, terus kami tolong itulah antar kami ke rumah sakit. Berarti kita lihat bang korban tadi udah tergeletak. Udah tergeletak, udah jatuh. Tim Inafis Polres Tanah Karo yang melakukan olah TKP menemukan barang bukti pisau dapur. Belum diketahui motif pembunuhan, sementara polisi belum memberikan keterangan terkait penangkapan terduga pelaku.
Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansa melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, akibat terlilit hutang, seorang istri bersama dengan putri dan kekasih putrinya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega menghabisi nyawa suami sendiri hanya untuk menguasai akun pinjol korban demi mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Pelaku juga melakukan hal tersebut agar bisa melunasi hutang-hutangnya dan juga kasus pembunuhan tersebut terungkap setelah pihak keluarga mencurigai kematian korban terdapat kejanggalan dari luka yang beredar di sekujur tubuh korban. Rencana disetu. Polisi menangkap Hegisto Pramada, salah satu pelaku pembunuhan berencana terhadap Asep Saifuddin, pengusaha aksesoris warga Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi. Pembunuhan berencana terungkap saat keluarga menemukan luka lebam pada jasad korban 22 Juni lalu. 3 pekan usai dimakamkan, polisi membongkar makam korban 15 Juli. Hasilnya terungkap korban meninggal bukan karena sakit seperti yang dilaporkan oleh istri dan anaknya, melainkan tewas dianiaya. Fakta yang terungkap begitu mengejutkan. Pembunuhan melibatkan Juriah, istri korban, serta Sylvia Nur Alfiani, anak korban, dan Hegisto Pramada, kekasih anaknya. Motif pembunuhan beragam. Istri korban mengaku kesal karena suaminya hanya memberi nafkah 100.000 untuk 1 minggu. Sementara anak korban dan kekasihnya kesal kepada korban karena korban tidak merestui hubungan asmara yang telah terjalin selama 4 tahun. Miris, usai membunuh korban, para pelaku mencairkan pinjaman online 56 juta rupiah menggunakan ponsel milik korban. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengambil telepon genggam korban, kemudian melakukan transaksi pinjaman online, ya, itu sebesar 13 juta rupiah. Kemudian melakukan transaksi juga isi cash, ya, isi cash sebesar 43.500.000 rupiah. Sebelum menganiaya korban hingga tewas, para pelaku juga beberapa kali berusaha menghabisi nyawa korban. Salah satunya dengan cara memberi racun. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman mati. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews, melaporkan. Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kedua tersangka pun akan segera disidang. Kejaksaan Agung menyerahkan tersangka kasus korupsi timah Harvey Muiz dan Helena Lim beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Setelah diserahkan, Harvey Muiz dan Helena Lim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari selama 20 hari ke depan. Kejaksaan juga menyiapkan 30 jaksa untuk penuntutan kasus ini. Dalam pelimpahan tahap 2 ini, jaksa turut memamerkan barang bukti uang senilai 35 miliar rupiah. Selain uang 35 miliar rupiah, jaksa juga memamerkan sejumlah tas mewah dan 7 mobil mewah berbagai merek. Ketujuh mobil mewah ini merupakan milik salah satu tersangka, yakni Harvey Muiz. Namun barang bukti yang disita dari para tersangka ini baru sebagian dari seluruh bukti yang disita oleh kejaksaan. Jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona.
Harvey dan Helena akan segera disidangkan terkait kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kasus yang menyeret 22 tersangka ini diketahui telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengklaim telah melakukan penyelamatan keuangan negara senilai puluhan triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun ini. Bidang tindak pidana khusus berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan mencapai 1,3 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengklaim telah melakukan penyelamatan keuangan negara senilai puluhan triliun rupiah sepanjang semester pertama tahun ini. Penyelamatan itu dilakukan dari bidang tindak pidana kasus serta bidang perdata dan tata usaha. Saat upacara peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun 2024, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan dari bidang tindak pidana khusus penyelamatan dan pemulihan keuangan yang dilakukan Kejaksaan Agung mencapai 1,3 triliun rupiah. Jaksa Agung juga menyebut bidang tindak pidana khusus juga tengah menangani perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah yang mencapai total kerugian sebesar 300 triliun rupiah. Angka ini terdiri dari kerugian negara akibat kerusakan lingkungan sebesar 271 triliun dan kerugian negara sebesar 29 triliun rupiah. Sementara bidang perdata dan tata usaha senilai 23,16 triliun rupiah. Sedangkan untuk pemulihan negara sebesar 636,38 miliar rupiah. Dan tidak pidana khusus sepanjang semester 1 tahun 2024 telah melakukan penyelamatan pemulihan kerugian keuangan negara kurang lebih 1, triliun. Serta di tahun ini di bidang khusus sedang mengungkap penanganan perkara mega korupsi tata kelola pertambangan timah dengan kerugian total sebanyak 300 triliun dan kerugian keuangan negara kena kerusakan lingkungan sebanyak 200 triliun. Mengacu pada data Badan Pemulihan Aset terhitung sejak Desember 2023 hingga Juni 2024, BPA telah melakukan pemulihan aset dengan total mencapai 196 miliar rupiah. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan pelaksanaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara masih sesuai dengan rencana. Sindo Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 yang digelar di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua. Anak-anak dengan semangat menjawab pertanyaan berhadiah dari Presiden. Pancasila. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua pagi ini. Disiarkan langsung dari YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara dan Ibu Negara hadir di lokasi acara sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Presiden dan Ibu Negara tampak memakai topi rumbai khas Papua dan noken atau tas anyaman yang diselempangkan di bahu. Anak-anak yang hadir mengenakan seragam SD, SMP, dan pakaian adat tampak bersemangat mengikuti upacara, apalagi saat sesi tanya jawab berhadiah dari Presiden. Saya ditunjuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional ke-40 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Yang maju
Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan agar kemeriahan perayaan dapat dirasakan oleh anak-anak di daerah terpencil dan terluar. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Lovely Daisy mengatakan bahwa anak Indonesia masih menghadapi berbagai masalah gizi. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting masih tinggi, yakni mencapai 21,5 dan hanya turun 0,1 dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy menekankan, pihaknya berupaya mencegah stunting pada balita melalui intervensi spesifik yang menyasar remaja putri, ibu hamil, bayi, dan balita. Kemenkes mencatat balita dengan wasting atau gizi kurang dan gizi buruk meningkat dari 7,7% menjadi 8,5%. Di sisi lain, kelebihan berat badan pada balita meningkat dari 3,5% menjadi 4,2%. Sementara masalah gizi pada anak usia 16 hingga 18 tahun atau remaja, berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur, angka overweight sebanyak 8,8%, thinness 6,6%, dan normal 79,8%. Pemirsa, 23 Juli menjadi momen penting untuk merenungkan masalah stunting di Indonesia. Bahkan sampai dengan saat ini stunting masih menjadi masalah serius pada anak di Indonesia. Dan salah satu sumber masalah stunting adalah gizi buruk pada ibu dan juga anak. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi gizi anak Indonesia? Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Zoom bersama dengan Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, yakni ada Dr. Lovely Daisy. Baik, selamat siang. Apa kabar, Bu? Selamat siang, baik. Baik, Ibu, anak Indonesia ini masih menghadapi berbagai masalah gizi. Dan apa upaya pemerintah untuk gizi anak Indonesia agar lebih baik lagi? Silakan, Bu. Ya, makasih. Jadi masalah gizi tadi sudah disampaikan ya, kita ada masalah kekurangan gizi, bahkan juga kelebihan gizi. Nah, upaya yang kita lakukan, terutama masalah yang sekarang kita hadapi untuk kekurangan gizi dan juga stunting, adalah mencegah supaya tidak terjadi stunting. Nah, ini kita mulai tadi sejak dari remaja, karena remaja ini adalah calon ibu, kemudian ibu hamil. Ibu hamil yang kita lakukan adalah yang pertama pemeriksaan kehamilan itu minimal harus 6 kali. Jadi untuk melihat kondisi kesehatan ibunya sendiri dan juga untuk melihat janin yang ada di dalam kandungannya. Nah, kalau ibu hamil ini dengan kurang energi kronis atau kurang gizi, atau ibu hamil ini dengan anemia, tentu ini akan melahirkan bayi yang tidak sehat. Jadi intervensi yang kita lakukan adalah mengatasi kekurangan nutrisi pada ibu hamil, salah satunya dengan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang CAG ini, kurang energi kronis ini. Kemudian juga penanganan anemia pada ibu hamil. Nah, kemudian pada balita kita juga menemukan banyak balita yang kekurangan gizi, yang kalau kita tidak tangani, lama-lama balita ini akan menjadi stunting. Jadi kita akan fokus pada upaya pencegahan stunting. Nah, upaya yang kita lakukan, yang pertama tentu saja sampai usia 6 bulan, kita pastikan balita itu mendapatkan makanan yang terbaik, yaitu ASI. Nah, mulai usia 6 bulan, harus ada makanan tambahan, makanan pendamping ASI. Jadi bukan ASI saja mulai usia 6 bulan, ASI yang tetap dilanjutkan. Ada makanan pendamping ASI yang harus dibelikan sejak mulai usia 6 bulan. Nah, kondisi saat ini makanan pendamping ASI yang diberikan oleh banyak ibu ataupun pengasuh itu ternyata tidak mencukupi nutrisinya agar anak-anak ini tumbuh dengan optimal. Jadi yang kita harus lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat supaya makanan pendamping ASI ini mencukupi nutrisinya, termasuk yang banyak kurang adalah protein dari sumber pangan hewani. Jadi sumber pangan hewani ini proteinnya mengandung asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan anak. Jadi kita berupaya untuk menyampaikan ke semua ibu dan juga pengasuh mulai usia 6 bulan, makanan pendamping ASI harus mengandung protein hewani supaya anak-anak ini dapat tumbuh
dengan baik. Jadi tidak terjadi gangguan nutrisi sehingga lama-lama menjadi stunting. Jadi itu yang kita harapkan, kita akan fokus ke upaya pencegahan. Karena kalau sudah stunting itu sudah terlambat. Dan stunting itu terjadinya tidak tiba-tiba. Jadi kekurangan gizi dalam waktu lama, sejak dalam kandungan, bisa lahirnya sudah tidak baik, atau sejak dari bayi baru lahir, kemudian sampai usia 6 bulan sampai 23 bulan itu terjadi kekurangan gizi yang lama-lama ini akan menjadi stunting. Jadi ini yang harus kita putus, jangan sampai terjadi kekurangan gizi. Makanya kita melakukan deteksi secara lebih dini, menemukan ibu-ibu hamil dengan kekurangan gizi, dengan anemia, kurang darah, kemudian menemukan sedini mungkin balita dengan masalah gizi yang belum stunting. Jadi masalah gizi itu misalnya dengan penimbangan berat badannya tidak naik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau dengan berat badannya jika ditimbang ternyata kurang dari berat badan yang seharusnya pada usia tersebut, atau kita temukan dengan gizi kurang. Nah, ini harus segera kita lakukan penanganan, jangan sampai menunggu stunting. Jadi kalau kita bisa menemukan ini ibu-ibu bermasalah gizi ini dan juga balita yang bermasalah gizi ini, kita tangani, kita bisa mencegah lebih banyak lagi anak-anak kita dari terkena stunting. Mungkin demikian yang akan kita lakukan. Yang Ibu, sudah, mungkin ini kan sudah bisa kita lakukan dan kita teruskan. Baik, Ibu, mungkin ini kan jadi budaya juga nih. Kalau orang Indonesia ini kan dibandingkan dengan budaya luar negeri yang mana apabila orang-orang luar negeri ini kebanyakan hampir 60 bahkan 70% itu adalah mengkonsumsi daging-dagingan atau protein hewani. Sementara 30% atau 40% ini adalah karbohidrat. Nah, sebaliknya di Indonesia sendiri ini lebih banyak karbohidrat dibandingkan dengan protein. Apakah ini juga yang menjadi salah satu permasalahan yang menjadikan banyaknya kasus stunting di Indonesia? Ya, seperti tadi saya sampaikan, anak-anak kita banyak yang kekurangan protein hewani. Sedangkan protein hewani ini penting untuk pertumbuhan. Jadi memang ini masalah kita. Kalau kita lihat bagaimana orang tua ataupun pengasuh menyiapkan makanan untuk anaknya, protein ini itu sangat sedikit. Bahkan tidak mengandung protein hewani sama sekali. Nah, ini yang harusnya kita rubah sehingga masyarakat itu paham bahwa anak-anak itu sebenarnya butuh protein hewani. Jangan sampai anak-anak tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan, padahal itu sangat bagus untuk pertumbuhannya. Dia harus diberikan protein hewan ini, harus ada setiap makan, setiap hari itu harus ada dimakan oleh anak karena mereka membutuhkan itu untuk pertumbuhannya. Jadi ini harus yang kita rubah supaya orang tua memberikan makanan jangan hanya anaknya yang penting kenyang, tetapi komposisi makanannya itu harus beragam. Harus beragam itu di samping nanti ada karbohidratnya, juga harus ada lemak, harus ada protein, terutama jangan lupa protein hewani, juga ada sayurannya. Jadi ini harus lengkap ragamnya, karena tidak ada satu jenis makanan pun yang mengandung lengkap vitamin dan mineral. Padahal kita butuh berbagai macam vitamin dan mineral. Makanya makanan untuk balita usia 6-23 bulan itu kita harus memastikan makanannya beragam yang dimakan, dan salah satunya harus ada tadi protein hewaninya. Ya, mungkin itu. Baik, Bu. Kemudian kalau untuk sarapan ini kan menjadi kendala juga nih. Anak Indonesia rata-rata ada temuan 65% anak sekolah di Indonesia ini tidak sarapan. Mungkin apakah ini menjadi salah satu faktor juga? Tanggapan Anda seperti apa? Nah, anak sekolah, kalau untuk anak sekolah memang banyak yang tidak sarapan atau sarapan tapi tidak mencukupi. Padahal sarapan itu kan harus memenuhi kebutuhan sekitar 25% dari kebutuhan sehari. Nah, kalau tidak sarapan, tentu dari pagi sampai siang anak-anak itu di sekolah menerima pelajaran sekolah ini tidak akan bisa konsentrasi dengan baik karena tidak ada sarapan tadi. Nah, anak-anak ini nanti ke depan itu kan akan menjadi calon ibu. Tetapi saat ini anak itu butuh nutrisi untuk mereka bisa berprestasi di sekolah, bisa konsentrasi untuk menerima pelajaran. Jadi nutrisi untuk anak ini juga harus diperhatikan. Yang pertama untuknya saat ini, untuk kebutuhannya saat ini. Karena kalau kita lihat remaja kita itu masih banyak yang anemia kurang darah ya. Dan anemia pada remaja kita itu sebagian besar disebabkan oleh kekurangan
zat besi yang tidak cukup dari makanannya. Jadi di samping masih ada yang kurus, yang berat badannya normal pun ternyata juga banyak yang anemia. Jadi kita kekurangan zat gizi itu ada kekurangan zat gizi makro yang kita sebut itu dengan protein, karbohidrat, kemudian lemak, tapi juga ada kekurangan zat gizi mikro. Zat gizi mikro ini terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin kan banyak yang macamnya A, B, C, D, dan E dan sebagainya. Kemudian mineral juga banyak, salah satunya adalah zat besi. Nah, mineral yang beragam ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita kekurangan nutrisi ini juga akan berdampak anak-anaknya anemia. Kalau remaja putri nanti menjadi calon ibu anemia, hamil semakin anemia, dan nanti juga akan berdampak kepada janin yang akan dilahirkannya. Jadi itu prosesnya seperti itu dari remaja kemudian menjadi calon ibu hamil dan akan melahirkan anak yang tentu akan tergantung kepada kesehatan dari ibunya. Jadi lingkarannya ini harus kita putus supaya nutrisi kita masyarakat kita itu semua terpenuhi, mulai dari ibu hamil, bayi, balita sampai kepada remaja. Baik, Ibu terima kasih banyak atas informasi dan waktunya yang sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk berdialog bersama kami di Sindo Siang. Selamat siang dan juga salam sehat. Pemirsa, informasi lainnya, hari pertama masuk sekolah, ratusan siswa SD di Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah mendapatkan makan siang gratis. Uji coba makan siang ini akan dilakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan dengan melibatkan ibu-ibu PKK untuk memasak menunya. Dan satu paket menu dianggarkan Rp30.000 per siswa SD yang berisi nasi, sayur, daging, buah-buahan, dan air putih, dan juga susu kemasan. Mengawali tahun pelajaran baru diwarnai dengan berbagai kegiatan, seperti ratusan siswa SD Negeri 1 dan 02, Sumur Kidang, Bantar Bolang, Pemalang, Jawa Tengah, mendapatkan makan siang gratis. Menjelang siang hari, anak-anak ini langsung masuk kelas dan duduk di bangku masing-masing. Mereka disediakan kotak makan, serta minum dan buah, juga minuman susu. Para siswa nampak antusias menikmati menu makan siang gratis yang baru pertama kali ada. Kotak berisi nasi, sayuran, daging langsung dinikmati para siswa secara bersama-sama. Enak, seneng nggak? Seneng. Pengennya apa? Setiap hari? Setiap hari dapat ya? Itu dari provinsi, Pak. Dari provinsi? Ya. Berapa siswa yang diberikan makan? Yang diberikan aslinya itu Untuk? 160, itu asli dari dua Sumedang, tambahan starting dari masyarakat, Pak. Dari total berapa? 200 paket makan? Iya. Program makan gratis dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini disiapkan oleh ibu-ibu PKK desa dan disajikan langsung untuk para siswa. Anggaran satu paket menu lengkap sebesar Rp30.000 per siswa. Selama menyiapkan hingga menyajikan makanan diawasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Satu porsi berapa? Satu porsi kemarin kunjungnya sekitar Rp30.000. Itu sudah sesuai dengan sana, Pak ya? Memang kita mengikuti petunjuk dari Dinas Ketahanan Pangan, menu sehat yang kita dulu menggunakan masyarakat. Jadi kita menunya daging, sayur, buah, susu, ya kan? Kalau nggak ada susu terus buahnya diganti pakai jus juga. Diharapkan program makan siang gratis ini bisa dilakukan di semua sekolah. Saat ini baru satu SDN Sumur Kidang yang mendapatkan program tersebut. Padahal ada ratusan sekolah lain yang juga membutuhkan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko memastikan pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara masih sesuai dengan rencana. Dalam rapat koordinasi di Gedung Binagraha, Jakarta, Muldoko mengatakan Presiden Joko Widodo segera mengecek langsung infrastruktur penunjang pelaksanaan HUT RI ke-79 di IKN. Presiden lalu mulai berkantor di Ibu Kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Sejauh ini perkembangan seluruh infrastruktur telah siap sebagai kantor Presiden selama di IKN mendatang. Dalam perayaan HUT RI, Jokowi juga didampingi Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto.
Ya, Presiden sudah menyampaikan, sepanjang seluruh infrastrukturnya sudah oke, beliau akan berkantor di sana. Itu kita tunggu ya. Dan Pak Bas sudah memberikan sinyal. Ya, masalah jadwal IKN tetap nggak ada yang bergeser ya. Upacara 17 Agustus akan dijalankan di IKN. Nanti Pak Presiden Jokowi akan didampingi oleh Bapak Presiden terpilih. Berikutnya di Istana Negara sini nanti akan dipimpin oleh Wapres dan Wapres terpilih. Pemirsa Sindosiang akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sindosiang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindosiang. Pemirsa, PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank resmi menjadi bank administrator rekening dana nasabah atau RDN. RDN merupakan rekening yang dibutuhkan oleh investor untuk bertransaksi di Bursa Efek Indonesia. Penandatanganan kerjasama oleh Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna dan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI Samsul Hidayat menandai diresmikannya MNC Bank sebagai bank administrator rekening dana nasabah atau RDN bersama 22 bank lainnya. MNC Bank sendiri sudah ditunjuk sebagai bank RDN sekaligus bank pembayaran transaksi pasar modal sejak 4 Desember 2023 yang akan berlaku untuk periode 2024 hingga 2029. Pada tahap pertama ini, MNC Bank bekerja sama dengan MNC Sekuritas, jadi bersama-sama dalam naungan MNC Group. Kami akan kerjasama di mana MNC Sekuritas ini memiliki platform digital yang bernama Motion Trade, di mana nanti nasabah kami yang akan menjadi atau membuka rekening tabungan RDN itu dapat membukanya melalui Motion Trade dan kemudian akan dihubungkan dengan MNC Bank untuk membuka rekening RDN dan kemudian bisa bertransaksi. Dengan layanan ini, MNC Bank menargetkan pertumbuhan signifikan dengan mengakuisisi nasabah baru yang aktif bertransaksi efek dan berinvestasi dan menciptakan ekosistem bank dengan partisipasi di pasar modal. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, Kabupaten Bantul memiliki beragam potensi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini memiliki event kelas nasional, Keroncong Plesiran dan Desa Wisata Krebet yang menyuguhkan keindahan alam dan budayanya. Mendengarkan musik keroncong plesiran di area wisata Hutan Pinus Sari Mangunan menjadi sensasi yang harus dicoba oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Keindahan dan kesejukan hutan pinus yang berada di Kecamatan Delingo ini berpadu sempurna dengan merdunya suara khas keroncong plesiran. Tak heran, keroncong plesiran menjadi salah satu event terbaik yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024. Di Kabupaten Bantul, wisatawan juga bisa berkunjung ke Desa Wisata Krebet di Kecamatan Pajangan. Selain menikmati keindahan alam di sini, para wisatawan akan dimanjakan dengan beragam kebudayaan dan kerajinan tangan khas daerah Bantul. Untuk kunjungan juaranya itu Jogja yang 5 juta lebih karena Borobudur masuk dalam pengelolaan dari kami di Badan Otorita Borobudur. Yang kedua ini yang kunjungannya juga meningkat signifikan itu Danau Toba dan Labuan Bajo. Sandiaga juga terus mendorong pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul sebagai upaya untuk mendukung destinasi prioritas yang ada di kawasan Borobudur. Dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Vina Panduwinata dan Gigi Jazz Project romantiskan event tahunan Jazz Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Suasana panggung outdoor yang romantis dan suhu dingin Gunung Bromo membuat pecinta musik jazz dari berbagai daerah hanyut saat artis legend Indonesia membawakan lagu-lagu terkenal mereka. Jazz Gunung Bromo 2024 kembali digelar di Amphitheater Jiwa Jawa di Desa Ngadas, Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Event jazz Gunung hari kedua tampil Gigi Jazz Project dan Vina Panduwinata. Berhasil romantiskan dan hangatkan suasana panggung jazz gunung. Suasana romantis saat si burung camar, penyanyi Vina Panduwinata, mengajak penonton menyalakan flash sambil menyanyikan lagu Aku Makin Cinta. Suasana hangat saat Arman Maulana, vokalis Gigi Jazz Project, mengajak penonton berinteraksi, menyanyikan lagu Janji, Jomblo, dan 11 Januari. Jazz Kuning menurut Anda gimana? Wow, sangat berkesan ya. Dengan tradisionalnya, mengemas jazz dengan nuansa budaya gitu ya. Sangat luar biasa. Luar biasa ya, penontonnya banyak dan Pagelaran Jazz Gunung Bromo ke-16 menampilkan artis jazz papan atas, Elva Singer, Gigi, Vina Panduwinata, Ring of Fire, Darun Darboy, Rimeri, serta musisi jazz muda seperti Kelapa Muda Jazz, Kerta Surat Jazz. Digelar selama 2 hari, memanjakan pecinta musik jazz Indonesia dengan suasana dinginnya Gunung Bromo, serta membangkitkan UMKM masyarakat lereng Gunung Bromo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Atlet renang putra Indonesia Jo Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Prancis untuk Olimpiade Paris tahun 2024. Jo diberangkatkan terlebih dahulu untuk pemusatan latihan di Paris sebelum mulai bertanding pada 2 Agustus mendatang. Atlet renang putra Indonesia Jo Aditya Wijaya Kurniawan bertolak ke Prancis untuk Olimpiade Paris 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Senin sore. Jo diberangkatkan terlebih dahulu untuk pemusatan latihan di Paris sekaligus adaptasi kondisi cuaca. Karena kita kan tahu tempat kita latihan kemarin di Amerika ya, outdoor. Nah, kembalinya di sini juga suhu air kan tidak sesuai. Artinya nanti di Paris itu kan sudah diperkirakan telah 25 derajat Celcius. Sementara tempat kita latihan di Indonesia rata-rata di 28 derajat, ya kan, sampai kadang nanti 30 kalau di outdoor kan kena panas dan hawanya kita pun panas. Ini jadi debut Jo di ajang Olimpiade untuk mewakili Indonesia di cabang olahraga renang dan turun di nomor 100 meter gaya kupu-kupu. Bangga bisa mewakili Indonesia di Olimpiade karena merupakan juga cita-cita saya dari kecil sebagai perenang, dan mohon doa dari rakyat Indonesia untuk supaya bisa perform yang terbaik. Cabang olahraga renang akan digelar pada 27 Juli sampai 4 Agustus mendatang, sementara tim renang Indonesia baru akan bertanding pada 2 Agustus mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo Siang hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, nasional, dan internasional lengkap di iNews.id. Saya Nata Arman mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.